Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus takmir Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu subuh ini bertepatan pada tanggal 13 bulan Mei 2023, kita semua bisa hadir kembali di Masjid Baitul Izzah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita berjamaah kita menjadi wasilah Allah curahkan keberkahan kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah bahagiakan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa melanjutkan kebaikan yang kita lakukan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ayahanda bunda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtarul Ahadits bagian khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman 31. Ya betul, 31. Terakhir kita bahas kemarin doa Allah fi kibti Misra fa innakum satadharuna alaihim fayakulna lakum uddah wa awanan fi sabilillah. Selanjutnya amma ba'du, inilah diantara khutbah baginda Nabi ketika beliau berkhutbah. Amma ba'du fa inna dunya hadratun hulwah wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Amma ba'du, sesudahnya
membacakan puji dan syukur dan salawat, fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia itu hadratun hulwah, dunia itu hijau, hulwatun, dunia itu manis. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha, Allah menjadikan kalian khalifah fiha, di dunia. Ada beberapa peringatan dari baginda Nabi. Yang pertama, dunia ini hijau, terasa indah. Yang kedua, dunia ini hulwah, terasa manis. Sedangkan kita diutus oleh Allah ke alam dunia, dilahirkan, dijadikan manusia, itu dijadikan khalifah. Oleh karena itu, fanadhirun kaifa ta'malun. Coba pikirkan, coba perhatikan, kaifa ta'malun, apa yang sudah diperbuat oleh kalian. Satu yang harus kita pikirkan adalah, sudah berbuat apa kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kaya sudah jadi apa, yang miskin sudah jadi apa, yang punya ilmu sudah jadi apa, yang bodoh sudah jadi apa, yang belum mengerti sudah jadi apa. Kenapa? Karena semua adalah khalifah di muka bumi ini. Baginda Nabi mengingatkan di lanjutan khutbahnya, fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, hati-hati dengan perempuan. Ini peringatan dari baginda Nabi, hati-hati dengan dunia. Banyak orang yang gara-gara dunia lupa sama Allah. Banyak orang gara-gara sibuk dengan dunia tidak sempat sholat. Banyak orang karena saking cintanya sama dunia sampai lupa dengan halal dan haram. Banyak orang yang karena cintanya sama dunia lupa akhirat, hanya terus mengejar dunia. Makanya di antara siksaan yang Allah kasih kepada orang yang cinta dunia, di antaranya adalah hayalan yang tiada ujungnya, terus aja berhayal. Kalau saya punya rumah satu, saya akan begini. Kalau punya rumah lagi dua, akan begini. Terus aja menghayal. Kalau punya kambing satu, lalu dikawinkan dengan kambing lain, nanti akan punya 4 kambing. Setelah punya 4 kambing, saya jual, beli sapi. Terus aja hayalan selalu begitu. Itulah dunia. Yang kedua, wattaqun nisa, hati-hati dengan perempuan. Terkadang maaf, kita pengen ibadah terhalang oleh perempuan. Istri kita menghalangi. Mau sedekah, istri kita menghalangi. Terkadang begitu godaannya. Hati-hati. Banyak orang kecenderungan kalah sama istri. Itu mau kemana Pak? Mau pergi kemana? Mau ke masjid, ngapain? Sodako, berapa itu uangnya? 5 juta, kebanyakan itu. Nah ini terkadang hati-hati ya. Hati-hati, godaan itu selalu ada di situ. Mau kemana Pak? Ke masjid, ngapain? Subuh berjamaah, udah di rumah aja. Nah itu godaan terkadang gitu, hati-hati. Suka ada hati-hati ya, tergoda. Banyak laki-laki yang terjebak sampai harus korupsi gara-gara wanita. Makanya oleh karena itu Nabi mengatakan, ittaqud dunya ittaqun nisa. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel, kata Nabi, karena sesungguhnya yang paling pertama mengakibatkan fitnah di golongan Bani Israel kanat fin nisa, itu rata-rata gara-gara perempuan. Maaf, banyak anak sekolah tawuran dengan sekolah lain tuh gara-gara perempuan. Makanya hampir semua iklan di TV pakainya perempuan. Sampai iklan cat, perempuan
perempuan duduk di cat basah, kan gitu. Kenapa nggak harus tukang kebun gitu laki-laki? Perempuan. Insya Allah, tabarakallah. Terkadang pompa air, kenapa harus perempuan iklannya gitu? Bingung. Sampai-sampai di pameran mobil itu yang jagain perempuan. Yang hadir terkadang bukan ngelihat mobil, ngelihat yang jagain. Nah ini masalah. Ittaqud dunya, ittaqun nisa. Insyaallah, tabarakallah. Jadi fitnah itu banyaknya dari perempuan. Saya ingat betul pernah kejadian. Udah lama ini kejadian. Diundang ceramah oleh tetangga, beli rumah baru di perumahan lain. Pak Ustadz isi tausiah, pengajian syukuran rumah. Rumahnya jauh, beli rumah lagi di tempat lain buat anaknya. Saya hadir 4:30 untuk ceramah, 5:30 sore untuk ceramah di sana. Seingat saya itu 4:30. Beres ceramah 5:30. Habis ceramah kan pulang tuh ya. Ternyata tetangga-tetangga saya juga ikutan pulang. Karena yang hadir karena perumahan itu masih kosong, ya tetangga-tetangga saya semua. Di antar tetangga ada yang nggak bawa kendaraan, ikutlah 4 orang dengan saya di mobil. Nah, 3 orang di belakang, yang janda duduk di depan. Itu heboh luar biasa. Yang janda duduk di depan, itu kenal 3 orang di belakang, 1 janda di depan. Heboh. Ustadz Muhyiddin Masya Allah ngedeketin janda, padahal di belakang ada 3 orang. Perempuan tuh begitu. Itu masih mending orang lain, masih mending. Ini perempuan Pak. Dulu anak saya masih kecil kan belum punya mobil tuh, punya motor doang. Pindahanlah dari Mau ke Kota Bumi. Pindah rumah. Sekarang yang jadi pesantren dulu tinggal di sana, lalu pindahlah ke Kota Bumi karena banyak dinas pengajian di Kota Bumi, terlalu jauh. Nah, motor ada 2. Yang satu motor Thunder, pemberian jamaah Perum ke saya. Yang satu adalah motor biasa, Astrea Grand, itu punya istri saya. Nah, ketika pindahan, anak saya 2 dibawa sama istri saya, Astrea Grand, bonceng istri saya pindahan itu. Nah, sedangkan saya bonceng ponakan istri saya karena bantuin ngerapiin. Karena di motor laki-laki kan, di motor Thunder. Lewatlah ke perumahan itu, ibu-ibu lagi nongkrong ngerumpi. Heboh, Ustadz Muhyiddin punya istri baru, cakep lagi. Nah ini mohon maaf, orangnya masih hidup ponakan, tinggalnya di Bugel. Itu ketawa kalau cerita itu. Kenapa? Orang tuh paling cepat menilai. Maka lihat Quran. Ada sebuah cerita asbabun nuzul. Orang itu hobi sekali begini. Ketika ngelihat orang sodakoh banyak, dia mengatakan tuh orang ria. Ketika sodakoh sedikit karena kemampuannya sedikit, ya yang sedikit nggak akan diterima sama Allah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin dikaji itu tentang itu, asbabun nuzul itu. Itu ya, kenapa Allah menegur kita? Hanya orang-orang munafik yang hobi mencela orang yang sodakoh sedikit dan berburuk sangka kepada orang yang sedekah banyak. Harusnya tidak boleh banyak pikiran, kita selalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, maaf, perempuan itu hati-hati. Ittaqud dunya, ittaqun nisa. Banyak perempuan yang membuat jadi fitnah. Pengajian-pengajian saja, kalau di pengajian bapak-bapak mana ada. Habis pengajian Pak Ustadz foto dulu, tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, mau pulang tuh dihalangin sama ibunya. Foto dulu Pak Ustadz, Masya Allah. Akhir zaman. Sampai-sampai Masya Allah, kalau lihat TikTok hampir banyak perempuan
yang goyang-goyang, yang menampilkan kecantikannya, jilbabnya rapi, tapi dia perlihatkan mukanya yang bersih, matanya yang bagus. Itu fitnah semua. Malah ada yang mengenalkan, saya inem, janda 48 tahun, anak 1. Ya Allah, sampai segitunya itu di TikTok. Itu kalau teman-teman ngirim di grup, ketawa saya. Begitu dahsyat akhir zaman itu ya. Akhir zaman itu begitu dahsyat. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Makanya perempuan tidak baik dijadikan pemimpin paling utama, karena memang daya pikirnya tidak sebijaksana laki-laki. Ala inna bani Adam, ingatlah sesungguhnya anak Adam khuliqu, itu diciptakan ala tabaqatin, berbagai tingkatan syatta. Ala tabaqatin syatta, berbagai tingkatan. Manusia itu kata Nabi diciptakan dengan berbagai tingkatan. Faminhum, di antara anak Adam, man, Adam manusia, yuladu mu'minan, dilahirkan dalam kondisi beriman. Wa yahya, dan hidup mu'minan, dalam kondisi beriman. Wa yamutu, dan meninggal mu'minan, dalam kondisi beriman. Ciri nomor 1. Jadi anak Adam itu dibagi, ini kita harus kenal ini semua. Ini yang namanya toleransi namanya. 1, diciptakan, ditakdirkan sama Allah, lahir dalam kondisi beriman, hidup dalam kondisi beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Mudah-mudahan kita semuanya, amin. Alhamdulillah lahir sudah beriman, hidup alhamdulillah sampai hari ini beriman. Mudah-mudahan wafat kita bawa iman Islam. Nah, golongan yang kedua yang diciptakan sama Allah. Wa minhum, di antara bani Adam, anak Adam, man, Adam manusia, yuladu, yang dilahirkan kafir, dalam kondisi kafiron kafir. Wa yahya, dan hidup si orang ini kafiron, dalam kondisi kafir. Wa yamutu kafiron, dia mati pun dalam kondisi kafir. Golongan kedua dilahirkan di keluarga kafir, hidupnya kafir, meninggalnya juga kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita tidak. Yang ketiga, wa minhum mayyuladu mu'minan, wa minhum, di antara anak Adam, man, ada orang yuladu, yang dilahirkan mu'minan, dilahirkan dalam kondisi beriman. Wa yahya, hidup mu'minan, dalam kondisi beriman. Wa yamutu kafiran, wafat dalam kondisi kafir. Na'udzubillahi min, sudah beriman dari keluarga beragama Islam, dia berkeluarganya keluarga Islam, hidupnya juga beriman, wafatnya dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar, tabarakallah. Lagi minum minuman keras, meninggal kafir dia. Dulu sempat heboh ya, ada orang meninggal dunia dalam kondisi minum minuman keras, lalu mau disolatkan, kan bingung ya, mau disolatkan kan bingung kita, karena siapa yang meninggal dunia overdosis berarti kan kafir dia. Bingung. Akhirnya di masjid ini ditolak, di masjid ini ditolak, di masjid sana ditolak. Saya ditelepon, Ustaz, tolongin kami, solatkan jenazah putra kami. Saya bilang, ini takdir Allah tuh begitu dahsyat. Posisi saya lagi di Perum sini, mau ceramah. Saya sih mau aja Pak, tapi saya nggak bisa. Saya ada ceramah, nyambung, nggak bisa pulang dulu ke sana. Itu dijaga sama Allah. Tuh ya, alhamdulillah gitu. Tuh ya, mau aja sih, tapi nggak ada manfaatnya sebenarnya. Itu ya, mau aja bantuin doa, mau, tapi maaf nggak ada manfaatnya. Karena maaf, orang yang dalam kondisi bermaksiat berarti imannya sedang pergi. Jadi kalau ada orang overdosis, ya susah. Orang lainnya sudah lagi tidak beriman, wafatnya dalam kondisi kafir. Na'udzubillah. Ada juga wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yuladu, yang dilahirkan kafiron kafir. Wa yahya, dan hidup kafiron dalam kondisi kafir. Wa yamutu mu'minan,
dan meninggal dunia dalam kondisi beriman. Ini yang disebut dengan husnul khatimah, jaminannya surganya Allah. Saya menceritakan sebuah sampel dahsyat, namanya Pak Akeng. Masih ingat namanya? Pak Akeng, orang Chinese, tetangga kita yang suka ngurusin KTP, ngurusin orang meninggal. Beliau beragama di luar agama kita. Satu hari dia bilang ke saya, Ustaz, tolongin saya. Saya itu didatengin sama orang putih pakai jubah, tolongin saya. Maksudnya? Saya bingung, galau saya. Akhirnya coba Bapak nanti kalau mimpi lagi datang lagi ke saya. Malam kedua datang lagi, Pak Ustadz, saya didatangin orang putih lagi. Dia nyuruh saya masuk Islam. Kalau gitu kita syahadatkan ya. Ingat betul Pak Akeng itu usianya 65 tahunan sekitar itulah. Akhirnya kita bacakan syahadat. Lalu setelah dibacakan syahadat di masjid, diantarkanlah disunat. Disunatnya ke dokter Prayogo, cari yang laki-laki. Namanya udah sepuh, cari yang laki-laki. Akhirnya diantar sama teman-teman jamaah masjid ke dokter Prayogo. Udah antri panjang. Pas bagian dia dipanggil, Akeng dari dalam itu. Masuklah. Kaget, ternyata dokter Prayogonya udah meninggal. Jadi yang nyunat perempuan anaknya. Kaget lah. Akeng Pak, ya saya. Ya. Yang disunat kaget, yang nyunat juga kaget. Gitu urusannya. Akhirnya disunatlah. Sunat oleh dokter laki-laki. Cari dokter laki-laki disunat. Beres disunat, saya ingat betul kita ajarkan sholat di masjid, diketawain sama anak-anak. Lucu ya, karena memang namanya orang baru masuk Islam. Ternyata nggak lama, 3 hari apa 4 hari dari masuk Islam meninggal dunia. Itu Masya Allah. Saya ambil alih dari rumahnya karena cuma dia yang masuk Islam, istrinya enggak. Saya ambil alih ke masjid, kita mandikan di masjid, kita kafani di masjid, kita sholatkan di masjid. Mohon maaf, ada yang aneh. Beliau itu satu-satunya di keluarga beliau yang masuk Islam. Dan beliau bukan orang terkenal, sangat biasa. Maaf, tanpa menghina, bukan orang kaya. Beliau orang sangat sederhana. Tapi ketika kita mau nguburin, bingung. Yang nganter puluhan mobil dan kita nggak kenal itu siapa? Apakah itu barisan malaikat? Itu pun kita bingung. Ketika kita nguburkan beliau ke pemakaman, bingung itu siapa yang begitu banyak orang muslim nganterin dia. Itu dahsyatnya. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Berarti cuma 3 hari dosanya. Kita berapa puluh tahun dosanya. Makanya ini nikmat banget beliau tuh, orang paling nikmat. Hidup lahir dalam kondisi kafir, hidup kafir, wafatnya beriman. Makanya kalau ada orang hampir meninggal dunia, tuntun la ilaha illallah, biar wafatnya dalam kondisi beriman. Dahsyat, luar biasa. Jadi itulah, makanya Pak Akeng itu nggak punya anak yang Islam, nggak punya keluarga yang Muslim, tapi maaf lahir batin, wafatnya dalam kondisi berislam, beragama Islam dan beriman. Maka insya Allah kalau bisa mengira-ngira, kalau boleh mengira-ngira karena dosanya sedikit, insya Allah surganya Allah jaminannya. Dahsyat. Itu yang nikmat. Ala ingatlah, innal ghadab, lanjutannya kata Nabi, sesungguhnya marah itu jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam. Jamratun itu bara api, tuqadu yang dinyalakan fi jawfi ibni Adam, di mulutnya anak Adam, di perutnya anak Adam. Maaf, jangan marah, karena marah itu adalah api yang dinyalakan dari badan kita. Maka kalau orang marah, mukanya merah, lehernya kenceng. Hati-hati. Sampai Nabi mengatakan la tagdob walakal jannah. Jangan pernah marah. Kalau Anda sanggup tidak marah, bagimu surga. Karena kalau udah marah, gampang kita bilang anjing, gampang kita bilang monyet, gampang kita bilang kafir, gampang kita bilang macam-macam lah. Kalau udah marah. Kenapa? Karena setan yang bikin itu semua.
Makanya kalau kita marah berdiri, duduklah. Marah duduk, masih duduk, wudhulah. Karena setan datangnya dari api, api kalahnya sama air. Gitu. Lihat nih kata Nabi, ala taraun, apakah kalian tidak melihat illa humrati ainai, orang marah mah kedua matanya memerah, wantifakhi audaji, dan kenceng urat lehernya. Fa idza wajada ahadukum syai'an, apabila kalian menemukan emosi itu yang menyebabkan kalian emosi, menyebabkan kalian marah, fal ar wal ar, fal ardul ar, ingatlah tanah, ingatlah tanah. Kalau kita mau marah, ingat kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Ngapain kita pusing-pusing? Ya Allah, kita hari ini berada di atas tanah, satu saat kita ada di dalam tanah. Ingat itu ya. Jadi kalau ada yang membuat kita marah, ingatlah, ingatlah, jangan sampai kita kembali ke tanah dalam kondisi penuh emosional. Sampai Quran sudah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, ini tanah membuat kamu lalai menumpuk harta. Terus saja kita tumpuk, kita gali, kita tambah, kita buka cabang, lalu kita tambah lagi. Harta menumpuk, tabungan banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kuburan. Baru kalau udah masuk kuburan, ngap-ngapan kita udah gak bisa lagi. Nah, ingat tanah, ingat tanah. Kenapa? Di tanah itulah kita akan kembali. Dari tanah kita berasal, kembali lagi ke tanah. Hati-hati Pak, istri bikin marah, anak bikin marah, tahan, 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 tahan. Ingat, 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 ingat. Bawahan kita bikin kesel, sabar, sabar, sabar. Tanah, ingat tanah, kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Ala ingatlah kata Nabi, inna khairar rijal, sesungguhnya sebaik-baiknya manusia, man kana bati'al ghadab sari'ar ridha. Manusia yang paling baik adalah manusia yang lambat marah, cepat memaafkan. Nggak cepat emosi, ada apa-apa nggak cepat emosi. Tapi kalau ada orang bikin salah, cepat memaafkan. Itu yang dicintai sama Allah. Jadilah kita orang begitu. Lambat marah, batu itu kendor, bahasa kita mau. Lambat marah, cepat memaafkan. Wa syarrur rijal, seburuk-buruknya manusia, man kana sari'al ghadab bati'ar ridha. Orang yang cepat emosi, orang yang cepat marah, lambat memaafkan. Itu orang yang paling buruk. Ini marah, itu marah, ini bikin marah, tapi bagian orang sampai sujud-sujud minta maaf, dia nggak mau maafkan. Itu yang bahaya. Pokoknya saya sampai mati pun tidak akan memaafkan. Itu bahaya kalau udah begitu. Itu ya, itu jelek bener. Ingat ucapan baginda Nabi ini, sebaik-baik manusia, manusia yang lambat marah tapi cepat memaafkan. Seburuk-buruk manusia yang cepat marah tapi lambat memaafkan. Itu buruk sekali. Kenapa emang? Fa idza kana ar-rajul bati'al ghadab bati'al fai au sari'al ghadab sari'al fai. Masyaallah. Fa idza kana, apabila terbukti siapa rajul, seseorang bati'al ghadab, lambat marah, bati'al fai, lambat redanya gitu ya, au sari'al ghadab, atau cepat marah, sari'al fai, cepat juga redanya, fa innaha biha, maka dia orang yang pertengahan. Dia mah nggak cepat marah, nggak cepat memaafkan. Dia mah nggak lambat marah, juga nggak lambat memaafkan. Itu orang pertengahan. Dia mah cepat emosi enggak, tapi kalau udah kesel juga susah memaafinnya. Ada yang begitu tuh. Dia mah cepat marah, tapi kalau udah maafin lagi. Nah, itu orang pertengahan. Itu ya, yang paling bagus lambat marah, cepat memaafkan.
Ala ingatlah, inna khairat tujar, sesungguhnya sebaik-baiknya pedagang, man, yaitu orang kana yang terbukti hasanal qada, hasanat tolak. Dia baik bayar hutang, baik juga ketika menagih hutang. Pedagang yang paling baik adalah manusia yang baik membayar hutang dan baik menagih hutang. Ingat Pak, kalau kita ngutangin uang ke orang harus ditagih, harus ditagih. Makanya saya jarang ngutangin orang tuh, males nagihnya, malu rasanya, ya, dan uangnya nggak ada lagi, gitu ya, begitu ya. Maaf, kalau ada orang ngutang ke kita, terkadang maluan kita yang ngutangin daripada yang ngutangnya. Itu ada aneh, itu ada keanehan di situ. Allahu Akbar, tabarakallah. Kalau kita punya hutang, cepat bayar. Kan kalau memperlambat bayar itu kan dosa badan dalam kitab Sulamut Taufik. Uangnya ada, Bapak punya cicilan mobil tanggal 10, harus bayarnya cepat. Tanggal 10, 9 kalau perlu. Kita bayar listriknya sebelum tanggal 20, cepat, itu kan hutang, harus dibayar. Bayar air sebelum tanggal 20, cepat, gitu ya. Itu kan udah dipakai airnya, kita bayar, gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Tuh, sebaik-baiknya pedagang orang yang cepat bayar hutang dan cepat atau baik dalam menagih hutang. Wa syarrat tujar, seburuk-buruknya pedagang, man kana sayyi'ul qada sayyi'ut tulab, yaitu orang pedagang yang maaf, buruk ketika bayar hutang, buruk juga ketika menagih hutang. Kalau dia punya hutang sama orang, malas bayar. Bagian orang punya hutang sama dia, maki-maki di depan umum. Wah, sekarang begitu ya, musimnya pinjaman online. Kalau kita nggak bayar, semua orang yang ada di handphone kita, keluarga kita dikabarin semua bahwa kita punya hutang. Nah, itu namanya seburuk-buruknya pedagang. Makanya jangan bisnis uang lah, jangan bisnis jangan bisnis pinjaman online, maaf, pinjaman online, janganlah. Sedih itu saya ngelihat beberapa kasus yang maaf ya, yang curhat gitu ya. Saya malu Pak Ustadz, malu, semua orang tahu saya punya hutang. Nah ini ya Allah, tabarakallah. Makanya hidup kalau pengen senang, cuman satu rahasianya, nggak punya hutang. Udah itu aja. Kalau nggak punya hutang tuh tenang. Belilah mobil secara cash kalau uangnya ada. Belilah motor cash kalau uangnya ada. Belum ada, ya nggak usah beli, diam aja. Kenapa? Karena punya hutang tuh ngap-ngapannya luar biasa Pak. Nggak enak tidur, nggak enak makan, meninggal dunia akan jadi beban luar biasa. Mobil baru cash, rumah baru cash, istri baru cash, gitu. Jadi cash semua, jangan ngutang. Ini mau menikah pengen nambah lagi, tapi mas kawin ngutang lah, malu-maluin. Itu tandanya nggak mampu. Oke, begitu. Fa'idha kana rajul, apabila seseorang laki-laki, seseorang manusia hasanal qada, baik dia bayar hutangnya, tapi sayyi'at tulab, maaf, jelek ketika nagih hutang, au kana sayyi'al qada, atau jelek ketika bayar hutang, tapi hasunat tulab, bagus dalam menagih hutang, fa innaha biha, dia dalam kondisi pertengahan. Nah, dia mah sedang-sedang. Terkadang kalau bayar hutang mah dia mah gampang, tapi kalau nagih hutang amit-amit galaknya luar biasa. Ada yang maaf bayar hutangnya pelit, tapi kalau nagih hutang dia baik, sopan. Nah, itu macam-macam. Ada yang begini, kalau ngutangin baik, ditawar-tawarin bagian nagihnya, masya Allah, sampai TV kulkas diangkutin semua. Allah, itulah rentenir namanya. Itu ya, hati-hati, hati-hati. Sekarang mah di internet aja banyak bener penawaran ngutang. Baik, bagus, iklannya bagus, bagian udah ngutang babak belur. Makanya mari kita jaga diri dari hutang piutang. Kalau bisa jangan punya hutang. Satu-satunya yang gak bisa diistighfarkan ketika kita meninggal dunia adalah hutang. Mau zikir tahlilan 40 hari gak ada pengaruh, hutang mah gak bisa.
harus dibayar hutang. Tuh, makanya kalau bisa jangan punya hutang. Yuk kita jaga diri kita. Gaji kecil juga kalau nggak punya hutang mah tenang. Gaji cuma 50 juta tapi nggak punya hutang, tenang gitu ya. Udah tenang. Daripada gaji 3 juta, cicilan mobil 5 juta, pusing dia. Tenang itu. Begitu. Ala wa inna likulli ghadirin, ingatlah bagi setiap pengkhianat liwa ada benderanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi ghadri ghadrati, dengan ukuran zolimnya dia. Ya Allah, nanti ada tandanya, para pengkhianat itu akan ada tandanya di akhirat. Ala, ingatlah, wa inna akbaral ghadri, sesungguhnya yang paling besar-besarnya pengkhianat adalah godro amirin ammah. Apa itu? Adalah pengkhianatnya seorang pemimpin pada rakyatnya. Allahu akbar, tabarakallah. Jadi orang yang paling hianat, paling besar hianatnya adalah godru amirin amah. Khianatnya seorang pemimpin pada rakyatnya. Kalau dia khianat, itu paling besar benderanya di akhirat. Dia adalah orang pengkhianat. Allah la yamna'anna rajulan mahabbatan nas ayatakallama bil haqqi idza alaih. Ingatlah, jangan sekali-kali pengaruhi orang banyak yang mendapat mencegah seseorang untuk mengatakan perkara yang hak apabila ia mengetahuinya. Jangan suka dipengaruhi orang lain, Pak. Kalau dia mengatakan kebenaran, jangan Pak, udah diem aja, nanti Bapak dipenjara. Jangan Pak, nanti Bapak ditangkap. Kalau orang mau mengatakan kebenaran, sampaikan kebenaran. Makanya banyak ustadz-ustadz yang berani banget, kalau saya nggak termasuk ya. Itu ya, itu luar biasa. Itu ya, sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Ala, ingatlah, inna afdalal jihad kalimatu haq inda sultanin jair, kata Nabi. Ingatlah, jihad yang paling utama mengucapkan kebenaran di dekat pemimpin yang zalim. Ini yang susah, Pak. Ada RT dolim, ceramahin ya. RW dolim, ceramahin. Lurah dolim, ceramahin ya. Saya pernah mengatakan itu, tapi ya nggak pengaruh, ya, terkadang nggak pengaruh. Ala inna mathala ma baqiya minad dunya fima madha minha mathalu ma yaumikum hadza fima madha min. Ingatlah, inna mathala ma baqiya minad dunya, perumpamaan yang tersisa dari dunia itu fima madha minha, yang seperti apa sih? Mislu yaumikum hadza fima madha minhu, seperti hari-hari kita yang masih tersisa. Itulah perumpamaan dunia, sangat dekat. Emang kita tahu hari kita yang tersisa berapa hari lagi? Kan gak ada tahu. Bisa besok meninggal, besok meninggal, kita nggak tahu. Itulah dunia. Aslinya dunia ini tidak akan lama lagi. Nggak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Maka mohon maaf lahir batin, itulah perumpamaan dunia. Seperti manusia tidak tahu kapan nyawanya diambil sama Allah, ruhnya dicabut sama Allah, ajalnya diambil sama Allah. Tidak tahu, Pak. Itulah perumpamaan dunia. Makanya maaf, kita beli mobil ngeridit 5 tahun, cicilannya 7 juta sekian. Kita meninggal dunia, itu mobil dipakai sama suami baru istri kita. Waduh, udah kita yang ngeridit, yang make. Nah itulah dunia. Seperti itu dunia itu. Seperti itu. Makanya sebanyak apapun harta benda kita, kalau tidak dititipkan sama Allah untuk akhirat kita, sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Yuk, bayarkan zakatnya sesuai, sempurnakan zakatnya, bayarkan infak sodakohnya, karena itulah yang kekal aslinya. Itu ya, itulah yang kekal. Itulah perumpamaan dunia. Ini khutbahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu panjang. Jadi Pak, kalau kita mau khotib,
seperti apakah khutbah Nabi ini? Ada kitab ini ya, seperti ini. Nabi menceritakannya seperti itu kalau khutbah. Dan ingat, khutbahnya Nabi selalu keras, tidak lemah lembut pelan-pelan, tapi keras seperti menyiapkan pasukan perang. Maka tidak ada yang ngantuk. Kalau di Baitul Izzah khotib lemah lembut, AC-nya dingin, karpetnya empuk, pules jemaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasanya tidak terasa sebentar lagi Idul Adha. Oleh karena itu mari kita siapkan diri kita. Ya, mulai sudah. Makanya kalau bahasa Nabi ketika khutbah seperti menyiapkan pasukan perang. Maka orang tidak ada yang tidur, semua terfokus kepada khatib. Itu ya. Dan kalau khutbah usahakan kotak amal jangan lewat. Karena ketika khutbah boro-boro kotak amal, tasbih dimainin aja nggak boleh. Zaman Nabi pasir dimainin aja, padahal pasir itu tempat sujudnya, tempat duduknya orang sholat di zaman Nabi, itu tidak boleh. Jadi kotak amalnya taruh di pintu-pintu masjid. Ketika mau masuk biarkan orang sedekah, jangan didatangkan ke depan orang sholat, karena itu hancur satu masjid, batal semua sholatnya. Karena khutbah kalau sudah naik, kecuali sebelum khotib naik. Pak Ustadz mau geser kotak amal sebelum khotib naik, orangnya belum ada. Nah itu yang menjadi penyakit. Ini sebenarnya mau Jumatan, mau apa, mau nyari duit, kan begitu sebenarnya. Saya di masjid-masjid itu banyak nggak suka dengan ucapan saya ini, tapi saya sampaikan karena semua masjid itu sama Pak. Ketika khotib naik ke mimbar, kotak amal digeser. Bayangin itu kotak amal digeser Pak, pakai tangan kanan. Ngambil dompet pakai tangan kiri, ngambil uang pakai tangan kanan, masukin ke kotak amal pakai tangan kanan, masukin lagi dompet pakai tangan kiri. Berapa kali gerakan itu? Itu lagi Jumat, khatib nggak didengerin. Makanya saya mengajak, biarkan Pak kotak amal taruh yang gede di depan-depan pintu, jangan digeser. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, tidak boleh bicara, tidak boleh main handphone, tidak boleh baca Quran, tidak boleh selain memperhatikan apa yang disampaikan khatib. Biar gak tidur, rahasianya tegakkan kepala, lihat wajah khatib. Kalau udah nunduk, pasti mengheningkan cipta mulai. Ah udah, hati-hati Pak. Sayang Pak, kita makin tua. Saya pernah ada ibu-ibu ngomong ke saya, Tan, maaf nih Tan, kata Ibu Haji Eti namanya. Saya berpikir makin tua ternyata ibadah itu masih sama aja zaman kayak dulu, kata dia. Kok nggak ada perubahan ya kita ya, katanya. Bener. Dulu ketika masih muda, antarlah tua makin rapi, ternyata nggak ada perubahan. Seperti itu aja terus. Nah itu makanya kita rapikan pelan-pelan, tengok kekurangan kita di mana sih. Jangan betah dengan posisi yang kurang. Bener itu. Kita harus introspeksi. Wudhu terkadang masih asal-asalan. Padahal usia kita udah 50 tahun. Kok masih asal-asalan? Sedikit lagi juga 63 tahun meninggal. Kok masih asal-asalan? Sholat kita masih aja asal-asalan. Masih ngelamun sini, ngelamun sana. Biasanya rakaat pertama mah agak husu. Mulai rakaat kedua tuh mulai kacau biasanya. Hati-hati tuh. Ingat inilah, ingat itulah. Makanya saya mengajak, mari ya. Kita introspeksi diri, tanya itu diri kita, kurangnya di mana kita, lalu sempurnakan karena usia kita makin naik. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, baginda Nabi mengingatkan kita semua dengan khutbahnya ini agar kita selalu kembali ke jalan Allah. Jadilah orang baik, jangan jadi pemarah. Jadilah orang beriman, jaga keimanan yang sudah Allah kasih dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus kita minta sama Allah, jangan biarkan hati ini menceng kemana-mana. Biarkan kita iman kita nempel sampai akhir hayat kita bilang la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis Nabi ini ada manfaatnya, jadi pelajaran buat kita. Tidak menjadi orang pelit, tidak menjadi orang pemarah, tidak menjadi orang yang pelit ketika bayar hutang, tidak menjadi orang kasar ketika menagih hutang, dan hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Kebanyakan manusia hancur gara-gara perempuan. Itu ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh perempuan-perempuan yang soleha, anak kita soleha, sampai dunia kita bahagia gara-gara perempuan soleha.
Di akhirat pun kita masuk surga, wasilahnya karena istri yang solehah, anak yang solehah. Subhanallah, luar biasa. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah